Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firial Bahita dengan NIM 19051214098. Saya dari kelas Sistem Informasi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian, prinsip subnetting sendiri adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Mengapa memerlukan subnetting? Yaitu untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Selanjutnya, kita akan langsung pada tahap percobaan. Nah, di sini pada langkah percobaan yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway routernya, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC, dengan catatan tidak semua PC diberikan gateway. Langsung kita buka Cisco Packet Tracer-nya, yaitu di sini pada PC 1 kita lihat IP-nya, yaitu seperti berikut. 192.168.1.1 subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.162. Kemudian pada PC 2 IP address-nya 192.168.1.2. Subnet masknya 125 maksudnya 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya 192.168.162. Lalu PC3 IP-nya yaitu 192.168.1.3. Subnet masknya sama, belakangnya 192, kemudian default gateway-nya kosong. Pada PC 4 IP-nya yaitu 192.168.165. Subnet masknya sama, belakangnya 192, kemudian default gateway-nya 192.168.126. Kemudian pada PC 5 IP address-nya 192.168.166. Subnet masknya sama, belakangnya 192, kemudian default gateway-nya kosong. Pada PC 6, IP address-nya 192.168.167. Subnet masknya belakangnya sama, 192, kemudian default gateway-nya kosong. Nah, di sini ada dua switch, yaitu switch pertama lab 1, switch kedua lab 2. Kemudian ada satu router. Kemudian kita lihat IP pada routernya pada Ethernet 00 ini yaitu merupakan lab 1, IP dari lab 1. Di sini IP address-nya 192.168.162. Subnet masknya sama, belakangnya 192. Kemudian jangan lupa untuk ininya di on kan. Kemudian pada Ethernet 2 yaitu merupakan switch lab 2. IP address-nya 192.168.126 maksudnya. Yaitu subnet masknya sama, belakangnya 192. Kemudian jangan lupa ini untuk di on kan. Nah, setelah kita isi semua IP-nya, kemudian kita lihat pada percobaan kedua langkahnya. Setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IP versi 4 ICMP. Kemudian setelah itu, yang pertama kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Yang kedua dari PC 1 ke PC 4. Lalu amati jalannya PDU
ICMP-nya. Yang ketiga, dari PC 2 ke PC 5, lalu amati. Yang terakhir, dari PC 3 ke PC 6, lalu amati juga jalan PDU ICMP-nya. Nah, kita buka Cisco pakai tracer, kemudian kita ubah ke mode simulation. Nah, di sini edit filter IP versi 4-nya ke ICMP. Setelah itu, kita buat simple PDU dari IP1 dari PC 1 ke PC 3 maksudnya. Kemudian kita jalankan simulasinya, kita next. Nah, dari sini, dari PC 1 dia akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch dia akan mengirimkan sesuai IP yang dimaksud. Lalu dia akan mengirim pada PC 3. Nah, di sini dari PC 3 dia mengirimkan lagi, dia akan mereplay ke PC 1. Nah, di sini sudah komplit. Kemudian kita delete dulu skenario-nya. Nah, di sini pada tahap yang kedua yaitu dari PC 1 ke PC 4. Ini simple PDU dari PC 1 ke PC 4. Nah, kita lihat, kita simulasikan, kita next. Dari PC 1 dia akan mengirim ke switch. Nah, dari switch dia akan mengirimkan ke router karena menurut switch-nya ini tidak ada IP yang dimaksud PC 1. Lalu dia akan melempar ke router. Dari router dia akan mengirimkan pada switch kedua yaitu lab 2, kemudian dia akan mengirimkan pada PC 4 yaitu tujuannya. Kemudian dari PC 4 dia akan mereplay. Nah, dia akan dari router ke lab 1, kemudian kembali lagi ke PC 1. Nah, di sini udah komplit karena PC 1 dan PC 4 ini sama-sama mempunyai gateway itu tadi. Lalu kita delete dulu skenario-nya. Kemudian yang ketiga, dari PC 2 ke PC 5. Apa tadi? 2 ke 5. Buat simple PDU dari 2 ke PC 5. Kemudian kita jalankan. Nah, dari sini PC 2 ke switch. Dari switch dia akan ke router pada lab 2, kemudian dia akan melanjutkan pada PC 5. Nah, di sini ada tanda silang karena pada PC 5 tidak ada gateway-nya. Jadi dia tidak bisa mereplay kembali ke PC 2. Lalu kita delete. Kemudian yang terakhir dari PC 3 ke 6. Nah, di sini simple PDU dari PC 3 ke 6. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari awal saja sudah ada tanda silangnya, itu berarti tidak bisa dijalankan karena dua-duanya sama-sama tidak memiliki gateway itu tadi. Lalu kita lihat pada langkah percobaan ketiga. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Tracing dari PC 1 ke PC 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Dengan catatan format perintah tracing yaitu traced IP tujuan. Kita lihat, ini kita ubah ke mode real time. Nah, di sini pada PC
Di sini kita lihat pada PC1 command prompt-nya. Kita cek dengan mengetik tracer spasi alamat IP-nya. Tadi kan dari PC1 ke PC3 192.168.1.3. Nah, di sini terdapat tulisan trace complete. Kemudian kita cek yang kedua, yaitu tadi pada PC1 ke PC4. Tracer spasi alamat IP-nya 192.168.1.65. Nah, di sini komplit juga. Nah, perbedaannya dari yang pertama dan yang kedua yaitu di sini yang pertama kan dari PC1 ke PC3 mereka masih dalam satu lab, dalam satu switch, tidak perlu melewati router. Kemudian yang pada percobaan yang kedua tadi, karena dia harus melewati router dulu, jadi di sini ada dua jalan tadi. Ya kayak gitu pokoknya. Kemudian kita cek dari PC2 ke PC5. PC2 kita lihat command prompt. Di sini pada PC2 kita lihat, kita cek tracer. Tadi kan PC2 dia mengirim ke PC5 ya. Kemudian 192.168.1.66. Nah, di sini tadi kan dia hanya bisa mengirim dan tidak bisa menjawabnya atau mereplay kepada PC2. Nah, di sini tulisannya dia hanya menjalankan perintah yang pertama, untuk seterusnya tidak dijalankan atau gagal, dan di sini tertulis request timeout, dan dia akan seterusnya seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat PC3, dia tadi mengirim pada PC6. Lalu kita cek tracer spasi IP-nya 192.168.1.67. Nah, karena tadi itu dari awal udah ada tanda silang, berarti dia tidak sukses atau gagal dalam menjalankan perintah, karena mereka sama-sama tidak mempunyai gateway itu tadi. Nah, oke. Sampai sini. Maaf jika ada salah kata atau salah langkah dan tidak jelas dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.